Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eja Pratama dengan NIM 122011351. Kelompok kami akan menjelaskan tentang modifikasi dan menginstal Linux Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Rizky dengan NIM 1220202. Kenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 1220738. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung dan NIM saya 12201545. Pengertian Linux. Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi yang mirip dengan Unix. Sistem operasi ini bersifat sumber terbuka dan gratis untuk siapapun. Linux juga dapat dikatakan sebagai salah satu sistem operasi populer yang banyak digunakan oleh pengguna komputer. Bahkan penerapan sistem operasi ini tidak hanya sebatas pada smartphone atau komputer saja, melainkan di berbagai jenis perangkat keras seperti mobil, peralatan rumah tangga, desktop, hingga server perusahaan. Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbagai Unix yang didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU atau General Public License atau yang disingkat GPL secara gratis. Yang berarti jika Linux dibagikan dengan source code-nya, akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Pengertian Linux Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Ubuntu didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas dengan sumber terbuka yang dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004. Secara resmi Ubuntu dirilis dalam 3 edisi yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu desktop untuk komputer pribadi, server untuk server dan komputasi awan, dan juga core untuk perangkat root dan robot. Semua edisi Ubuntu dapat dijalankan di komputer atau mesin virtual saja. Proyek Ubuntu ini dikembangkan oleh Canonical Ltd dan beberapa komunitas pengembang lainnya. Canonical Ltd merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan dengan nama Mark Shuttleworth. Perusahaan tersebut menyediakan pembaharuan keamanan dan dukungan untuk setiap rilis Ubuntu, dimulai dari tanggal rilis yang mencapai tanggal akhir masa pakai IOL yang ditentukan. Sejak perilisannya, Ubuntu dapat dikatakan sebagai sistem operasi pilihan bagi banyak pengguna distribusi Linux yang masih pemula karena kemudahan dalam menginstal dan mengoperasikannya. Terlebih antarmuka default Ubuntu terbaru dapat dirilis edisi desktop adalah GNOME, di mana penggunanya disediakan tampilan yang handal, stabil, bersih, dan juga dekorasi yang minimalis. Tentang Ubuntu dirilis setiap 7 bulan sekali dengan dukungan standar, sementara dukungan jangka panjang LTS dirilis setiap 2 tahun sekali. Mengenai rilisan terbaru dengan dukungan standar saat ini adalah 20.10 Gorilla yang didukung selama 9 bulan, dan untuk dukungan jangka panjang terbaru adalah 20.04 Vocal Pasa. Dan di sini kelebihan Linux Ubuntu: 1. Open source dan gratis, artinya pengguna dapat menggunakan Ubuntu secara gratis tanpa biaya sepeser pun, dan bahkan pengguna dibebaskan dalam mengubah kode sumbernya untuk keperluan pribadi. Mudah digunakan, mungkin banyak sekali pengguna komputer yang beranggapan jika sistem operasi yang berbasis Linux ini membutuhkan keahlian khusus dan mengaplikasikannya. Tetapi faktanya terdapat beberapa distribusi Linux yang didesain supaya bersifat user friendly, salah satunya diantaranya termasuk Ubuntu sendiri. 2. Keamanan kuat. Ketika berbicara mengenai keamanan di dalam sistem operasi, tentu kita tidak bisa menafsirkan secara pasif apakah sistem ini aman atau tidaknya dari virus. Namun dalam kasus Ubuntu berbeda lagi, mengingatkan sistem operasi ini memberikan firewall dan overdeteksi virus yang kuat. Bahkan pengguna Ubuntu tidak memerlukan aplikasi tambahan seperti antivirus. 3. Dukungan yang luas. Dikarenakan Ubuntu bersifat open source, maka tidak heran jika banyak dukungan dari beberapa komunitas yang siap membantu pengguna jika terdapat permasalahan. Adapun beberapa dukungan yang dapat pengguna
akses diantaranya adalah ASK Ubuntu atau Linux Questions. Yang keempat, dapat dikustomisasi. Dengan kata lain, pengguna dapat memilih dari beragam desktop environment yang tersedia. Bahkan pengguna juga dapat mengaturnya supaya terlihat seperti Windows atau sistem operasi lainnya yang diinginkan. 5. Terdapat beberapa jenis Ubuntu. Terdapat beberapa macam jenis dari Ubuntu yang memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Server, dan masih banyak lagi. Mendukung beberapa software di dalam Windows. Dalam Ubuntu juga mendukung beberapa software layaknya Windows. Di antaranya adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, VLC, hingga LibreOffice. 6. Memiliki layanan Thunderbird. Sistem operasi ini juga memiliki fitur yang bernama Thunderbird, di mana berfungsi untuk memberikan pengguna akses ke email seperti Exchange, Gmail, Hotmail, dan lain sebagainya. Minimnya spesifikasi yang dibutuhkan perangkat. Kita tahu bahwa dalam menjalankan sistem operasi, Ubuntu tidak memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi. Misalnya dalam segi hardware, minimal prosesor 700 MHz, RAM 512 MB, dan ruang penyimpanan 5 GB. Kekurangan: 1. Aplikasi terbatas. Meskipun beberapa software Windows telah mendukung pada sistem operasi ini, namun tetap saja hanya sebatas itu saja. Kompatibilitas software dan hardware. Terkadang dalam beberapa kondisi tertentu terdapat driver yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini mungkin dikarenakan hardware tidak teridentifikasi. 2. Banyak game yang tidak mengesankan. Memang terdapat beberapa judul game yang tersedia untuk sistem operasi berbasis distribusi Linux, tetapi pada dasarnya sistem operasi ini tidak didesain untuk penggemar game. Berikut instalasi Linux Ubuntu.
5 perintah dasar Linux Ubuntu, yaitu yang pertama sudo yang fungsinya untuk akses user atau super user. Contohnya seperti sudo super user menjalankan program sebagai user root atau super user administrator. Dan yang kedua yaitu cd, fungsinya untuk masuk ke directory. Contohnya seperti cd/home untuk masuk ke folder home. Yang ketiga yaitu mkdir. mkdir dan nama folder yang akan dibuat, fungsinya untuk membuat folder. Contoh mkdir kel1_12.3a.28 yaitu membuat folder pada direktori kerja pada saat itu. Perintah keempat yaitu ls, fungsinya untuk melihat direktori yang digunakan untuk melihat apa saja yang ada di folder home, contohnya seperti pada gambar. Dan yang terakhir itu rmdir, directory/folder, fungsinya untuk menghapus direktori atau folder, contohnya rmdir file yang tadi dibuat dihapus dan dicek dengan mengetikkan ls seperti pada gambar. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.